Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries yang membahas berbagai masalah, berbagai hal berkaitan dengan budidaya ikan dalam kolam biovlog. Dalam kesempatan ini, saya beserta dengan tim di lapangan akan sharing berkaitan dengan bagaimana caranya kami menebarkan benih ikan di dalam kolam biovlog kami. Dalam kesempatan ini, yang akan kami share adalah tebar benih ikan mas di dalam kolam biovlog diameter 4. Mungkin ada pertanyaan dalam beberapa sahabat budidaya semuanya, kok Pandawa Fisheries juga menebarkan benih ikan mas? Jadi perlu sahabat budidaya semuanya ketahui bahwa kami memang fokus kepada budidaya ikan nila. Namun demikian kami terus melakukan percobaan dalam hal ini kami melakukan percobaan pembesaran ikan mas di dalam kolam biovlog kami. Alhamdulillah, kami telah berhasil melakukan pendederan ikan mas ya, dari mulai larva sampai dengan ukuran 50-60 ya, ekor per kilogram ya. Jadi alhamdulillah di kolam biovlog kami, yaitu kolam biovlog diameter 5, kami berhasil melakukan pendederan ikan mas tersebut sampai akhirnya pada hari ini kami pindahkan ikan mas tersebut, benih ikan mas tersebut dari kolam pendederan ke kolam pembesaran ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel kami, like dan komen dalam video-video kami untuk memperkaya ilmu kita semuanya. Oke? Like, comment, and subscribe sekarang juga. Sahabat budidaya semuanya, di Pandawa Fisheries ada beberapa ukuran kolam. Yang pertama adalah kolam yang paling banyak adalah kolam diameter 4 ya. Kemudian kolam diameter 5 dan kolam diameter 7. Ada dua, kami punya juga kolam diameter 2. Di mana di kolam diameter 2 ini kami melakukan beberapa percobaan ya. Kemudian untuk pendederan kami mempunyai beberapa kolam kotak, kolam terpal kotak ya, dan juga kolam tanah ya. Jadi ikan mas yang kami dederkan adalah ikan mas yang kami rawat dari mulai larva sampai dengan ukuran 50-60 ini di kolam biovlog diameter 5. Mengingat saat ini ada kolam diameter 4 yang masih kosong, sehingga kami mengisi kolam pembesaran diameter 4 tersebut dengan benih-benih ikan mas yang telah kami dederkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas dulu berkaitan dengan kolam diameter 4. Kolam diameter 4, kita harus mengetahui berapa volume dari kolam tersebut ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam ilmu matematika bahwa perhitungan volume dari satu kolam bentuk lingkaran adalah 1/4 kali pi kali d kuadrat ya. Jadi 1/4 dikali 3,14 dikalikan dengan 4 kuadrat, jadi kurang lebih sekitar 12,56 meter kubik. Jadi kolam diameter 4 volumenya adalah 12,56 meter kubik. Dalam proses pembesaran
ikan nila maupun ikan mas ini, kami sudah punya standar bahwa maksimum tinggi air itu adalah 80 sampai 90 cm kubik. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya berapa volume air ya, yang ada di dalam kolam diameter 4 tersebut ya, sehingga 12,56 dikalikan dengan 0,8 ya, sekitar 10 meter kubik lah ya, sekitar 10 meter kubik. Mengapa kita harus tahu berapa volume air? Karena kita akan menghitung nanti berapa banyak benih ikan yang akan kita tebarkan di dalam kolam tersebut. Oke? Ya. Jadi kalau kita tinggal menghitung nanti, kalau misalnya kalau sekarang kita tahu bahwa diameter 4 adalah volume airnya adalah 10 meter kubik, maka kita akan menggunakan tebar padat yang berapa ya? Apakah tebar padat yang 125 ekor per meter kubik, 100 ekor per meter kubik, atau berapa? Dalam perhitungan berapa jumlah benih yang akan ditebarkan, berapa standar tebar padat yang kita gunakan, itu tentu standarnya tidak ada, tergantung dari bagaimana kita di lapangan ya. Jadi kami sampai dengan saat ini menggunakan tebar padat 100 ekor per meter kubik, sehingga dalam kolam 1 diameter 4 kami akan tebar 1000 ekor ikan ya. Jadi kenapa kami mengambil standar 100 ekor per meter kubik? Karena kami telah melakukan beberapa percobaan ya. Kami telah mencoba tebar 1500 alias tebar padatnya 150 ekor per meter kubik. Itu pertumbuhan sangat lambat. Sortasi atau sortir ya perlu dilakukan beberapa kali. Kemudian kami juga pernah tebar padat 125 ekor per meter kubik ya. Demikian terjadi lagi, jadi pertumbuhan tidak begitu baik ya. Jadi yang berdasarkan experience kami tersebut, maka kami telah menetapkan standar bahwa dalam kolam diameter 4 kami tebar padat sebanyak 100 ekor per meter kubik, sehingga untuk kolam diameter 4 jumlah tebar ikannya adalah jumlah tebar benihnya adalah sebanyak 1000 ekor. Jadi karena hal tersebut dari pengalaman kami selama ini, sehingga kami memutuskan seperti itu. Oke. Selain jumlah ekor yang harus kita tahu untuk tebar benih tersebut, kita harus tahu kurang lebih berapa beratnya. Jadi kita harus tahu jumlahnya, kita harus tahu beratnya. Kebetulan ukuran benih yang kami tebarkan saat ini adalah ukuran 50-60. Jadi kami ambil angka gampangnya dari 50 ya, ukuran 50 ekor per kilogram, sehingga berat benih yang kami tebar dengan jumlah 1000 ekor adalah 1000 dibagi 50 sama dengan 20 kilogram. Oke, paham teman-teman ya? Oke, itu perhitungan yang sangat sederhana. Tapi walaupun sederhana, kita harus tahu ya, karena kita harus mengadministrasikan ini, mencatat ini dalam buku catatan kolam. Karena yang pertama, nanti setiap kematian harus dicatat, berapa kematian, berapa ekor kematiannya dicatat di dalam buku tersebut, sehingga akan mengurangi jumlah catatan ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Oke, teman-teman semuanya, sahabat budidaya, kita sudah bahas mengenai kolam diameter 4. Sekarang, berapa titik aerasi yang kami gunakan di dalam kolam diameter 4 tersebut ya. Jadi kolam diameter 4 yang kami miliki ya, kami pasang titik aerasi sebanyak 10-12 ya. Ada yang 10, ada yang 12 ya. Rata-rata kita pasang di 12 titik ya. Nah,
Kolam kami ada beberapa. Ada kolam yang menggunakan LP100 ya. Jadi untuk sumber dari aerasinya menggunakan mesin Resun LP100 ya, dengan kemampuan sekitar 100 sampai 140 liter per menit ya. Ini kami gunakan untuk 12 titik maksimum ya, untuk kolam diameter 4. Jadi kolam diameter 4 itu memerlukan satu Resun LP100. Nah, untuk satu kolam yang jumlahnya di dalam satu area tersebut 17 ya kolam ya, kami menggunakan Supercharge AM500 2 HP ya, dengan kekuatan aerasi sekitar bisa mencapai 200 titik. Jadi dengan jumlah titik tersebut maka dapat membantu meningkatkan DO dari air kolam tersebut, sehingga ikan dapat tumbuh dengan nyaman di dalam kolam tersebut. Sahabat budidaya semuanya, dalam proses penebaran benih ikan mas ini kami memindahkan benih ikan mas dari hasil pendedaran di kolam diameter 5 ke kolam diameter 4. Karena dari kolam bioflok ke kolam bioflok, maka kami tidak memerlukan waktu untuk ikan beradaptasi. Jadi kita akan langsung memindahkan dari kolam diameter 5 ke kolam diameter 4. Nah, dalam kolam diameter 5 ini tentunya ikannya tidak seragam, sehingga kami harus melakukan sortir sehingga benih yang kami tebarkan nanti ukurannya cukup seragam di ukuran 50 sampai 60 ekor per kilogram ya. Nah, dalam proses sortir ini dan dalam proses tebar benih ini kami menggunakan atau memerlukan satu buah waring ya, satu waring yang ukurannya sudah kami sesuaikan dengan ukuran dari kolam bioflok diameter 5 ini ya. Nah, yang kedua kami juga memerlukan tong ya untuk mengangkut benih yang telah terpilih untuk ditebarkan di kolam diameter 4 tersebut. Yang ketiga, kami juga menggunakan timbangan ya untuk menimbang berapa berat benih yang kami tebarkan ke kolam diameter 4 ya. Kami sudah menggunakan timbangan Salter dari London ya. Timbangan Salter ini dengan tingkat akurasi yang cukup baik tentunya ya. Dan yang ketiga, perangkat yang kami perlukan dalam proses tebar benih ini adalah catatan kolam. Jadi perlu teman-teman budidaya ketahui bahwa seluruh apa yang terjadi di dalam kolam harus kita catat di dalam catatan kolam. Dalam hal ini kami menggantungkan catatan tersebut di dekat kolam masing-masing. Oke ya. Untuk mengangkat benih dari kolam diameter 5 ini kami memerlukan tenaga dari beberapa orang yang masing-masing memegang waring dan kemudian menjaring ikan tersebut ya, dan selanjutnya kita melakukan sortasi. Proses ini tentunya harus dilakukan secara hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati maka ikan akan luka. Nantinya akan berakibat pada saat ikan tersebut berada di kolam diameter 4, luka tersebut bisa menyebar ke ikan-ikan yang lainnya. Jadi agak diperhatikan pada saat kita melakukan sortasi ini.
Setelah ikan disortir ya, sehingga kita mendapatkan ukuran benih yang cukup seragam di ukuran 50 sampai 60 ekor per kilogram, maka kita siapkan tong untuk mengangkut benih tersebut untuk dipindahkan ke diameter 4. Nah, ini di sini karena kita nanti akan menimbang berat benih yang akan kita pindahkan, tong tersebut harus kita isi dengan air dulu ya, kemudian kita timbang ya. Katakanlah timbangannya di 5 kilo, jadi berat tong dengan air itu misalnya 5 kilo ya. Nah, kemudian kita masukkan ke kolam diameter 5, dan ikan benih yang telah kita pilih untuk ukuran 50 sampai 60 ekor per kilogram tersebut kita masukkan ke dalam tong tersebut. Untuk mempercepat, masing-masing tim yang melakukan sortasi ini menghitung berapa jumlah ikan yang dimasukkan ke dalam tong tersebut. Nah, sehingga pada saat sudah dirasa cukup jumlah ikan yang ada dalam tong, maka jumlah benih dari masing-masing tim yang melakukan sortasi dijumlahkan, dan kemudian tong tersebut kita timbang. Jadi berat benih adalah timbangan akhir pada saat akan dipindahkan, dikurangi dengan berat awal sebelum diisi ikan. Tadi kita contohkan misalnya 5 kilo gitu. Itulah total berat benih yang kita pindahkan dari kolam diameter 5 ke diameter 4. Hal ini kita lakukan terus ya, sampai jumlah ikan yang kita tebarkan di kolam pembesaran mencapai jumlah sebanyak 1000 ekor. Perlu sahabat budidaya semua ketahui bahwa hampir sebagian besar dari kolam bioflok kami ini menggunakan metode 1. Artinya bahwa aplikasi bioflok dilakukan di awal ya. Jadi kita bentuk fermentasi ya. Aplikasi ditebar pada hari pertama, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Setelah itu baru kita langsung tebar benih masuk ke dalam kolam diameter 4. Ada beberapa kolam kami yang menggunakan metode kedua, yaitu metode yang aplikasi setelah ikan ada di kolam.
karena kami sudah nyaman dengan menggunakan metode satu ini dan tingkat kematian juga sangat rendah, maka kami memutuskan sebagian besar dari kolam ini menggunakan metode yang pertama atau yang ke-1. Alhamdulillah selama sekian lama kami melakukan budidaya di kolam bioflok dengan metode satu itu, tingkat kematian dapat dikatakan sangat rendah. Semoga sharing yang sederhana ini dari Pandawa Fisheries dapat membantu sahabat budidaya semuanya dalam melakukan tebar benih di kolam bioflok. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami untuk dapat memberikan ilmu-ilmu sharing dan lainnya yang bermanfaat bagi budidaya di kolam bioflok. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.